warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Yudanita, saya dari kelas 11-10, absen 18. Di dalam video ini saya akan membuat video atau meliterasikan sebuah novel yang telah saya baca berjudulkan Ian Bukan Anak Tengah. Jadi di dalam novel ini itu ada 292 halaman yang berlatar belakangkan tentang keluarga. Jadi di dalam novel ini itu ada 5 anggota keluarga, terdiri ibu, bapak, anaknya 3 laki-laki yang masing-masing punya usia berbeda. Jadi untuk bundanya ini bernama Wena, untuk bapaknya bernama Caka, dan untuk anak pertama bernama Danan, berusia 23 tahun, anak kedua bernama Ian, berusia 15 tahun, dan anak yang ketiga bernama Uwan. Jadi di novel ini itu Ian itu dapat perilaku yang beda dari kedua saudaranya. Di antara mereka bertiga ini, Ian dapat perilaku yang beda itu cuman Ian. Jadi Ian itu ngerasa kalau misalkan hidup dia itu cuma sebagai pajangan doang, atau kayak cuman angin lalu di keluarganya. Dia kayak ngerasa kehadiran dia itu kayak nggak dianggap dalam di keluarganya ini. Ibu dan bapaknya itu bisa dibilang tuh tipikal yang pekerja keras, atau bisa dibilang tuh sering banget ninggalin rumah. Ibu bapaknya itu kayak kerja di luar kota, pokoknya mereka tuh orang sibuk, sehingga semua pekerjaan rumah itu dikasih ke si Ian. Bahkan untuk ngurus adiknya pun tuh dikasih ke Ian. Kalian bisa bayangin kan betapa capeknya Ian, dia pulang sekolah langsung ngelakuin pekerjaan rumah layaknya ibu. Jadi dia berperan sebagai kakak sekaligus adik untuk kedua saudaranya. Bahkan untuk menjadi anak yang baik di mata bunda dan ayahnya pun gak cukup buat mereka berdua. Karena semua pekerjaan dari mulai masak, nyuci, bangun pagi, pokoknya bersihin kamar adik dan kakaknya, ngelakuin pekerjaan dia sendiri, ngerjain tugas, sampai mandiin adiknya itu dan ngasih makan secara teratur tuh dia. Bundanya tuh dan bapaknya tuh gak mau tahu. Pokoknya di semua pekerjaan rumah itu diatur sama kedua anak cowoknya ini. Tapi kan untuk Danan itu dia juga ngasih pekerjaan tuh setengahnya ke Ian. Kadang ngerasa kayak dia udah capek kuliah dan dia pun kadang pulang malam, sehingga dia ngerasa kalau gak mungkin kalau semua pekerjaan rumah harus dirapiin saat nunggu dia pulang atau selesai sama acara kuliahnya. Sehinggalah semua pekerjaan itu dilakuin sama si Ian. Bahkan untuk ngurus adiknya yang berusia 4 tahun pun itu Ian. Dan bisa dibilang Uwan di dalam novel ini itu tipikal anak yang suka rewel, suka ngelengek, dan banyak maunya. Kadang Ian tuh ngerasa kalau misalkan dia nggak nurutin apa yang Uwan mau, itu bakal bikin si Uwan nangis. Dan nanti tuh yang ada malah si Uwan ini ngadu ke bundanya, dan pasti dia yang bakal disalahin. Pokoknya semua tuh kesalahan apapun yang ada di rumah itu bakal ditimpa ke si Ian. Bundanya nggak mau tahu, pokoknya semua tuh salah Ian. Pokoknya ibunya itu sering banget deh marah-marah ke dia, dan ayahnya tuh bisa dibilang jarang pulang. Yang sering pulang tuh ya ibunya, walaupun dia pulangnya larut malam, keadaan rumah udah rapi, anak-anaknya juga mungkin udah terlelap tidur karena lelah ngurusin pekerjaan rumah sekaligus kuliah dan sekolah. Pokoknya tuh ibunya tuh sering banget ngelampiasin amarahnya ke Ian. Bahkan pernah sekali bunda dan ayahnya tuh ngelakuin tindakan kekerasan atau ngelakuin kekerasan fisik ke si Ian. Ian tuh ngerasa kalau misalkan kehadiran dia itu cuman kayak sebagai pajangan atau buat sebagai robot di rumah untuk ngelakuin pekerjaan rumah. Ian ngerasa kalau kehadiran dia itu nggak dianggap di rumah. Dia bahkan untuk sekedar dapat panggilan sayang atau panggilan adik dari kakak dan dari kedua orang tuanya pun dia nggak pernah dengar. Bahkan untuk hari ulang tahun pun kue yang dikasih itu kue buat Uwan. Padahal hari ulang tahun mereka itu bisa dibilang itu deketan, tapi kue yang dibeli itu cuma buat Uwan. Bahkan untuk ulang tahun aja kedua orang tuanya tuh lupa sama ulang tahun dia. Untuk sekedar ngasih bekal pun orang tuanya pun kadang bundanya sekalinya masak dia ngasih makan ke suami dan anak pertama, sedangkan anak terakhirnya. Dan untuk Ian dia bakal kasih makanan bekas si Uwan. Jadi untuk bekal yang dibawa sama Ian itu bekas yang udah dimakan sama Uwan, tapi bakal diterima dengan senang hati sama Ian. Pokoknya semua pemberian yang dikasih bundanya itu, sekecil apapun itu dan sejarang apapun itu, bakal diterima dengan senang hati sama si Ian. Bahkan mungkin walaupun bundanya cuma ngasih kertas yang berisikan tulisan kecil, itu buat Ian bakal bermakna banget, bakal disimpan sama si Ian ini. Jadi Ian itu jarang banget kayak dapet hadiah di hari ulang tahun dia atau dapat barang baru. Sedangkan Danan dan Uwan itu sering banget kayak dapat barang-barang baru, walaupun barang itu bisa dibilang masih bagus tapi bakal dibeliin. Sedangkan Ian tuh dia tuh kayak harus nunggu bener-bener rusak, dia harus ngadu dulu ke bunda dan ayahnya kalau barang-barang dia tuh rusak. Bahkan untuk biaya sekolah pun
bunda dan ayahnya ini gak mau tahu. Pokoknya semua biaya yang udah dikasih ke Ian itu harus cukup buat sekolahnya. Jadi bundanya itu gak mau tahu, dia gak mau dapat panggilan kalau misalkan uang SPP-nya si Ian ini kurang dan segala macam. Sedangkan untuk urusan yang bisa dibilang gak penting kayak ngerayain ulang tahunnya Uan dan untuk biaya kuliahnya si Danan yang bisa dibilang masih lama, itu bakal diusahain sama bunda dan ayahnya. Sedangkan untuk Ian yang bisa dibilang udah ditagih-tagih sama kepala sekolah untuk urusan biaya sekolah, itu di nomor kesampingkan lagi, gak dipeduliin. Bahkan kayak kalau misalkan Ian lagi sakit pun bundanya itu nggak mau tahu, ya udah dibiarin aja Ian sakit, yang penting dia udah minum obat warung. Sedangkan kalau Uan yang sakit atau Danan yang sakit, dia bakal yang kayak panik banget sampai bawa ke rumah sakit. Pokoknya Ian tuh berdiri di atas kaki dia sendiri. Bahkan untuk nutupin rasa kesedihannya pun dia nggak pernah berbagi sama orang lain. Untuk kakaknya pun bahkan dia nggak pernah ngasih tahu ke kakaknya, bahkan dia nggak pernah ngasih tahu ke bunda dan ayahnya, atau bahkan ke temen dekatnya yang bernama Yasa. Padahal dulu itu saat sebelum Uan lahir itu keadaan dia dan Danan itu hubungannya itu masih baik-baik aja. Tapi semakin berkembangnya usia mereka itu, Danan sama Ian itu bisa dibilang cukup jauh. Mereka udah kayak jarang ngomong atau komunikasi. Tapi dibalik itu semua itu ternyata Danan itu sayang banget sama Ian. Bahkan dia lebih sayang Ian daripada Uan. Karena dia tahu, dia ngerasain di posisinya si Ian itu pasti sakit, dianggap gak ada dalam rumah, dan cuman dibutuhin tenaganya doang sebagai jagain adiknya atau ngurusin pekerjaan rumah. Dan itu tuh kadang bikin si Danan tuh ngerasa gagal jadi kakak, karena dia gak bisa ngejaga dua adiknya sekaligus. Kadang si Danan gak bisa ngejaga Ian kalau lagi dimarahin atau kalau lagi dilakuin kekerasan sama kedua orang tuanya. Danan gak bisa ngelindungin, karena ya dia pasti bakal dimarahin juga sama kedua orang tuanya kalau misalkan ngebela si Ian. Dan di tengah-tengah cerita ini tuh ada adegan dimana saat liburan atau ibunya itu ada urusan, dia tuh pengen ninggalin si Uan di rumah, tapi nggak bisa. Dia biasanya kan bisa ninggalin Uan di rumah, tapi untuk saat ini dia tuh nggak bisa. Saat itu posisinya tuh Ian udah kecewa banget sama hidup dia. Dia udah ngerasa kalau misalkan Tuhan tuh nggak adil sama dia, dan dia ngerasa kalau dia tuh perlu seminggu atau beberapa hari buat ninggalin rumah. Yang dimana dia tuh pergi ke rumah Yasa. Dia berdiam diri di situ karena dia ngerasa mental dia tuh udah berantakan banget. Dia ngerasa selama ini 15 tahun dia hidup itu dia nggak ada arti apa-apanya, dan dia pengen banget dipanggil sama Tuhan daripada dia harus hidup di tengah-tengah keluarga yang nganggap diri dia tuh bagaikan angin lalu atau nggak ada. Pokoknya sama sekali nggak dianggap ada. Saat itu bundanya itu nitipin Uan ke si Danan ke Ian, tapi mereka ini berdua tuh benar-benar lagi nggak bisa. Danan lagi ada bimbingan skripsi, dan Ian ini ya emang dia nggak mau. Dia pokoknya matiin semua sosmed dia, handphone dia, yang bikin si kedua orang tuanya ini susah buat menghubungin si Ian buat nitipin si anaknya ini. Lalu saat itu posisinya mau nggak mau terpaksa si bundanya ini nitipin Ian ini ke omanya. Ya udah dong, dia santai-santai aja dia nitipin ke omanya karena dia ngerasa bisa, ya mertuanya bisa ngejaga dengan baik ketimbang Ian mungkin. Ya udah dong, dia pergi kerja urusan dia, dan ya udah dia tinggalin tuh si Uan sama si omanya. Lalu saat di tengah-tengah dia kerja itu dia dapat panggilan dari si supirnya ini, dari laporan telepon kalau ternyata mobil yang ditumpangin sama si Uan dan omanya ini kecelakaan. Alias ya udah kecelakaan, dan itu kecelakaannya cukup parah sehingga langsung dibawalah si Uan ini sama omanya ini ke rumah sakit, dan keadaannya tuh kritis. Di situ posisinya tuh bundanya tuh hancur banget karena dia tuh kan sesayang itu kan sama si Uan. Dia sayang banget sama Uan, pokoknya tuh lebih sayang Uan daripada Danan dan Ian. Pokoknya Uan tuh benar-benar di atas segalanya di diri dia tuh, di hidup dia. Sehingga pas dia dapet kabar itu tuh dia tuh ngerasa hidup dia tuh benar-benar hancur banget. Dia sedih, dia nangis. Dan saat itu dia ngabarin suami sama si Danan, dan dia nyuruh Danan buat jemput Ian dari rumah Yasa. Tapi ternyata Ian gak mau karena dia ngerasa itu udah cukup sakit hati. Dia udah ngerasa kalau misalkan pasti nanti kalau misalkan dia dipanggil sama ibundanya ke rumah sakit, pasti semua tuh bakal nyalahin ke dia. Karena dia udah hafal banget nih kalau setiap ada masalah, mau sekecil apapun dan sebesar apapun, pasti bakal disalahinnya ke dia, bakal ditimpanya tuh ke dia. Dan saat si Danan pengen jemput dia ini, dia nggak mau, dia nolak. Dan dia tuh sakit hati kenapa semua tuh lebih berpihak ke Uan. Sedangkan di situ posisinya tuh dia tuh lagi sakit juga. Makanya dia tuh berdiam diri di rumah Yasa. Dan karena emang dia nggak mau dibujuk, nggak mau dibawa pulang buat ke rumah sakit, ya udah dong, Danan mau nggak mau ya udah dia biasa aja gitu. Dia ya udah dia bilang ke bundanya kalau misalkan si Ian ini nggak mau dibawa ke rumah sakit, dia nolak, dia tetap mau di rumah Yasa. Dan bunda yang ngedengarnya itu
dia ya udah dia biasa aja, karena mungkin dia udah mulai sadar kalau mungkin Ian takut disalahin lagi sama dia. Dan Danan di situ posisinya abis ngejenguk adiknya Uwan, dia juga ngerasa terpukul banget, dia ngerasa sedih. Dan habis itu singkat cerita, ternyata dokter ngabarin kalau kedua orang ini meninggal, Oma dan si Uwan ini meninggal. Bunda dan ayahnya yang mengetahui cerita ini itu benar-benar hancur banget, dia sedih banget. Pokoknya mereka berdua benar-benar berlarut dalam kesedihan. Lalu dan bundanya ini akhirnya nyampein Uwan ini ke rumahnya Yasa. Dia nyampein ke rumahnya Yasa dan dia kaget ngelihat keadaannya Ian yang bisa dibilang udah lama gak pulang ke rumah dalam keadaan yang bisa dibilang cukup memprihatinkan. Yang dibilang makin kurus atau keadaan rambutnya yang bisa dibilang berantakan. Pokoknya bener-bener gak kurus karena dia gak pulang ke rumah beberapa minggu sampai kejadian kecelakaannya si Uwan sama omanya ini. Dan akhirnya dia pun disitu minta maaf ke si Ian. Dia ngerasa kalau misalkan udah bikin Ian takut bakal difitnah lagi, dan akhirnya dia ngebujuk dengan lemah lembut si Iannya ini. Singkat cerita ternyata Ian juga dibawa ke rumah sakit karena dia juga pingsan, dan dokter ngasih tahu kalau misalkan dia tuh punya penyakit yang cukup parah. Bisa dibilang bukan penyakit, tapi dia itu mentalnya itu bisa dibilang benar-benar hancur berantakan. Dan dokter ini nyaranin buat kedua orang tuanya ini ngasih dia ke psikolog. Di situ bunda sama ayah yang mendengar itu kayak cukup kaget. Ternyata selama ini perilaku yang mereka kasih ke Ian ini bawa dampak buruk ke Ian sampai dia dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Sampai dia butuhin psikolog, dia butuhin tindak lanjut medis. Singkat cerita, 2 minggu berlalu semenjak kematiannya si Oma dan si Uwan ini. Kedua orang tua mereka tuh masih bisa dibilang masih berlarut-larut dalam kesedihan. Mereka masih nganggap bayang-bayang si Uwan ini masih ada. Mereka masih nganggap kalau Uwan tuh masih main-main di rumah mereka. Pokoknya mereka hancur banget, sedih banget. Bunda ngebayangin anak yang selama dia nanti itu harus kembali ke Tuhan dalam waktu yang bisa dibilang singkat. Dan dia ngerasa kalau dia tuh masih belum jadi ibu yang baik buat Uwan, tapi Uwan udah diambil duluan sama Tuhan. Dan pokoknya mereka masih sedih banget. Dan di sisi lain itu, bundanya itu cukup terbuka hatinya saat dia udah ngomong baik-baik sama si Danan kalau misalkan si Ian ini dapat perilaku yang kurang baik, itu tuh bakal berujung ke mental dia, ke dalam diri dia, mental dia itu nantinya bakal hancur. Lalu bunda pun sama ayah tuh kayak ngomong-ngomong lah mereka, kayak akhirnya si bundanya ini sadar juga sama perilaku dia kalau dia tuh sama ini kurang baik dalam mengurus ketiga anaknya. Bahkan untuk keadaan Ian aja dia nggak tahu kalau ternyata Ian tuh sakit, dia sih sakit-sakitan, dia kayak sering tertekan gitu, entah dalam urusan sekolah kayak dia nggak ditemenin karena emang itu tipikal yang tertutup. Semua orang tuh nemenin Ian itu karena mereka tahu kalau misalkan Ian itu punya kakak yang namanya Danan. Danan itu mantan ketua OSIS di SMA yang sama yang ditinggalin sama Ian. Yang dimana orang-orang tahu dong kalau misalkan kakaknya itu ketua OSIS dulunya, yang pasti mereka gampang kalau mau cari tahu tentang si Danan ini. Kalau mereka mau tentang urusan OSIS, dia pasti bakal nanya tuh ke Ian. Bahkan pernah mereka itu main ke rumahnya Ian ini, mereka tuh nggak bener-bener pengen main sama Ian, tapi cuma pengen ketemu sama Danan buat nanya-nanya tentang OSIS. Nah, dan dimana itu tuh ngebuka luka lamanya Danan, karena saat semasa di SMA dia jadi OSIS, dia itu cukup tertekan jadi ketua OSIS. Dia tuh cukup tertekan karena dia tuh ditimpa sama ekspektasi orang-orang yang tinggi terhadap dia. Dia ngerasa tertekan karena pas jadi ketua OSIS itu bener-bener banyak banget hujatan-hujatan dari orang lain tentang dia yang anggap dia itu nggak benar jadi ketua OSIS, yang itu bikin luka di dalam diri dia. Sehingga semakin lama dia bertambah usia dan dia lulus dari sekolah itu, dia memulai kehidupan baru di kuliahnya, yang dimana di kuliahnya ini bukan kuliah yang dia mau. Kuliah ini tuh kuliah yang bisa dibilang kemauan dari ayahnya. Dia tuh bener-bener dipaksa sama kedua orang tuanya tuh, bukan yang dia mau. Pokoknya itu benar-benar tertekan ngadepin kehidupan di masa kuliahnya. Sehingga akhirnya di tengah-tengah perjalanan dia kuliah yang udah mau akhir-akhir itu, dia tuh pengen ngakhirin diri dia, atau bisa dibilang pengen ngakhirin kuliah dia. Tapi bunda dan ayahnya ini ngasih pendapat kalau untuk jangan ngakhirin kuliahnya karena itu bakal sayang. Pokoknya semua kehidupan dia itu udah dirancang sama ayahnya. Ayahnya pengen dia itu kayak anak-anak dari teman ayahnya. Pokoknya dari SMA sampai ke kuliah dan jurusan pun itu semua ditentuin sama ayahnya. Yang dimana tuh bukan bidang dan bakatnya si Danan. Pokoknya dari zaman SMA tuh dia udah dapat tekanan dari orang lain. Bahkan sebagai peran kakak pun dia ditekan.
Dia ngerasa diri dia tuh belum jadi, nggak pernah cukup untuk orang lain, sebagai ketua OSIS, sebagai kakak, bahkan sebagai anak. Singkat cerita, saat si bundanya ini udah sadar, akhirnya dia pun mulai terbuka lah sama si Ian. Dia mulai sayang sama Ian, dan dia pun minta maaf sama Danan kalau selama ini dia masih kurang baik sebagai menjadi bunda, atau masih gagal jadi bunda. Tapi ternyata itu semua nggak cukup, dan masih bisa dibilang nggak cukup dengan kata maaf aja. Ternyata Ian masih bisa dibilang dia masih belum mau ngomong sama bundanya. Dia berdiam diri di kamar, pokoknya selama abis dari kematian si Uwan dan Oma ini. Dia kayak dihantuin rasa bersalah dan rasa trauma. Bahkan dia ngerasa kalau misalkan semua kebaikan yang bundanya tiba-tiba kasih ini karena Uwan sebatas-batas abis meninggal. Pasti dia ngerasa kalau bundanya ini ada maunya aja sama dia. Mungkin karena Uwan udah meninggal, jadi bundanya tiba-tiba berubah. Coba kalau misalkan Uwan gak meninggal, mungkin bundanya gak bakal berubah sama dia. Lalu abis itu, karena Ian gak maafin bundanya ini, padahal bundanya ini tulus minta maafnya, dia ngerasa frustasi lah kenapa sih anaknya ini gak mau maafin dia. Dan anak yang pertamanya pun si Danan gak mau ngomong sama dia. Pokoknya kedua anaknya ini benar-benar gak mau ngomong sama si ayahnya dan bundanya ini. Tapi bundanya akhirnya ngomong ke kedua anaknya ini kalau misalkan dia bakal mulai hidup baru walaupun tanpa Uwan. Dia pengen jadi bunda yang baik, dia bakal ngundurin diri selama masa pemulihannya si Ian. Dia bakal ngundurin diri di pekerjaan dan dia bakal fokus buat jadi ibu rumah tangga, biar yang kerja itu cukup bapaknya aja. Tapi ternyata semua gak cukup. Ternyata Ian dan Danan itu masih dibilang masih gak mau ngomong sama bundanya. Mereka ngerasa kalau misalkan ibunya ini baik ke Ian karena dihantui rasa bersalah. Mereka nganggap tuh kalau misalkan bundanya itu baik ke Ian itu karena cuma sebatas-batas bayang-bayang dari kematiannya si Uwan. Ian gak mau kalau misalkan bundanya itu baik ke dia karena si bundanya ini ngelihat dalam diri dia itu ada Uwan. Dia pengen benar-benar disayang dan dicintai sama kedua orang tuanya itu yang murni sebagai Ian. Tapi akhirnya semenjak kelambat hari atau semakin kebanyak makan hari, akhirnya si Ian ini luluh juga. Dia kayaknya mulai membuka diri, dia mulai mencoba untuk berbaik lagi sama bundanya. Dia mulai berdamai sama keadaan, dan dia bisa dibilang ngambil pemulihan itu sekitar 2-3 bulanan. Karena kan ditambahkan itu lagi masa berduka juga, mental dia belum stabil, dan habis itu dia memperbaiki hubungan dia sama ayah dan ibunya. Tapi sayangnya buat Danan gak semudah itu dia buat nerima bundanya, buat nerima kata maaf dari bundanya. Gak semudah itu. Dia masih bisa dibilang cukup menjaga jarak dari kedua orang tuanya. Ditambah dia lagi pusing sama urusan kuliah dia nambah menutup diri dia masa gagal. Dia benar-benar terpuruk dan hancur banget atas kematian Uwan. Ditambah sikap bundanya yang tiba-tiba baik ke Ian bikin dia ngerasa kalau misalkan sama ini dia gagal jadi kakak. Singkat cerita, saat hubungan Ian dan bundanya udah semakin baik, di situ emang benar bunda itu tulus sayang sama Ian. Dia ngerasa kalau misalkan dia harus berubah, dia harus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu habis itu tibalah dimana saat si Danan ini izin buat pergi ke Jogja ke bunda dan ayah sama Ian. Di situ posisinya itu Danan izin buat pergi ke Jogja, dan akhirnya diizinin lah sama si bunda dan sama si ayah dan sama si Ian ini. Si Ian menitip sebuah gantungan kunci ke Danan buat dibawa pulang. Dia pengen kakaknya itu pulang dengan selamat. Pokoknya dia pengen banget kakaknya itu pulang dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Akhirnya pas si Danan ini udah pergi, dia itu ngerasa kalau misalkan rumah seketika jadi sepi, karena posisinya juga bunda itu lagi ngurus toko dia yang baru dibangun. Walaupun dia udah keluar dari pekerjaan dia yang di luar kota, tapi dia bakal nerusin pekerjaan dia yang di dekat rumah, yang toko yang dia bangun sendiri. Bunda mulai sibuk kayak ke makamnya si Uwan, ke makam omanya, dan ayah yang udah mulai kembali beraktivitas lagi kerja setelah mereka bisa dibilang cukup 2-3 mingguan mereka berlarut-larut dalam kesedihan. Akhirnya semua kembali normal, bundanya kembali kayak sebagai ibu rumah tangga yang sebagaimana semestinya. Dia mulai memperbaiki diri dan keadaan rumah. Lalu saat itu pas udah pergi ke Jogja, si Ian ngerasa kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal gitu di diri dia. Oke, dia mau kalau abangnya ini pulang dengan selamat ke rumah dan bawa gantungan kunci itu. Akhirnya saat posisinya itu, singkat aja, pas udah mau pulang, posisinya itu kan si Danan itu minta dijemput kan, karena bundanya itu sama si Ian ya emang pengen ngejemput si Danan. Ayahnya pun ikut serta pengen ngejemput si Danan pulang. Tapi tiba-tiba pas lagi kumpul keluarga di sofa itu, mereka bertiga nunggu panggilan telepon dari Danan buat ngabarin udah sampai mana, tiba-tiba ada sekelompok warga yang datang
dari rumah dan ngabarin kalau misalkan kereta yang ditumpangin sama si Danan dan ketiga temennya ini kecelakaan. Dan akhirnya pas tahu kalau misalkan kecelakaan ini, hatinya kedua orang tua itu benar-benar hancur, terutama bundanya, karena dia ngerasa kalau misalkan lagi-lagi dia nggak mau kehilangan anaknya untuk yang kedua kalinya. Habis itu pas tahu Danan meninggal, hatinya Ian tuh benar-benar hancur banget, karena dia ngerasa selama ini di masa-masa sulit dia, di masa-masa sembuh dia tuh yang namanya dia itu cuma Danan doang. Dan di masa-masa dia dulu dikasih perilaku yang gak adil tuh yang namanya tuh pasti dia, Danan, ketimbang bunda dan ayahnya. Pas tahu itu semua, hati Ian benar-benar hancur. Ketiga anggota keluarganya ini nyamperin ke rumah sakit lah. Dan ternyata di situ posisinya emang benar Danan dikabarin udah meninggal sama pihak rumah sakit. Itu benar-benar bikin hati kedua orang tuanya tuh hancur banget, terutama bundanya. Lalu habis itu singkat cerita, pas si Danan udah meninggal, ternyata kesedihan yang dialamin sama ketiga anggota keluarganya ini lebih sedih ketimbang kehilangan Uwan, terutama Ian. Dia ngerasa benar-benar sedih banget, dia benar-benar tertekan pas kehilangan Danan. Dia benar-benar gak mau keluar kamar, bahkan untuk ke kamar Danan pun dia gak dibolehin sama bundanya, karena bundanya tahu kalau misalkan dia ke kamarnya Danan, otomatis si Ian ini bakal kembali nangis, dia bakal kembali tertekan lagi, bakal ingat-ingat masa-masa sama si Danan lagi. Kan bayangin kan, kayak misalkan si Danan kecil sama Ian kecil, mereka benar-benar bersama sampai usia mereka banyak dewasa. Mereka benar-benar sesaling sayang itu sebelum ada Uwan lahir. Lalu singkat cerita, semenjak kali itu bundanya itu jadi semakin ngejaga Ian banget, karena dia ngerasa dia cuma punya Ian doang saat ini. Dan di situ juga Ian, bunda dan ayah itu benar-benar sedih banget. Mereka udah kehilangan 2 orang anak. Bunda ngerasa nggak becus jadi orang tua. Dan dari situ posisinya mereka memperbaiki diri lagi lah, walaupun sebenarnya mereka tuh bakal terus sedih sampai kapanpun. 7 tahun berlalu, akhirnya Ian ini berhasil lulus dari kuliah dia di Jakarta, di jurusan seni atau di kafi. Dimana bundanya ini dan ayahnya ini gak bakal ngeperilakuin si Ian ini kayak ayahnya ini ngeperilakuin si Danan. Dia bakal bikin si Ian ini milih jurusan atau kuliah yang dia mau, karena bidang dia itu ya emang dia pengen di seni. Dia kan jurusan dari IPS di SMA-nya, tapi dia juga suka seni, dia suka nggambar, ngelukis, atau bahkan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Sehingga akhirnya ayahnya pun udah gak bakal neken-neken si Ian lagi. Akhirnya Ian berhasil lulus di usianya yang 23 tahun, sama seperti abangnya. Dia lulus akhirnya dari jurusan dia yang dia mau tanpa ditekan sama sekali. Singkat cerita, ternyata di posisi itu akhirnya bunda ngabarin kalau misalkan dia hamil lagi. Dia hamil lagi atas anaknya, dan 7 tahun pun berlalu lagi. Akhirnya anak itu lahir bernama Hafiz. Akhirnya mereka hidup lagi, ngehidupin kembali suasana keluarga yang mungkin udah hilang. Walaupun sebenarnya di balik keluarga ini, di endingnya yang mereka punya anggota keluarga baru, tetap aja di mereka itu mereka nggak bakal pernah ikhlas, nggak bakal pernah ikhlas sampai kapanpun ngelepas 2 anak mereka begitu aja. Dan terutama Ian, dia masih ngerasa dia itu bakal ada dia ngerasa kalau hidup dia itu bakal ada bayang-bayang abangnya terus. Begitupun kedua orang tua juga, saat Hafiz lahir itu mereka bakal ngenalin nanti Danan sama Uwan pas Hafiz udah besar. Pokoknya mereka bakal, si kedua orang tuanya ini berjanji dia bakal sayang banget sama Ian dan Hafiz. Jadi begitu isi dari cerita Ian bukan anak tengah itu, yang dimana dari awal dia itu ngerasa kalau dia tuh gak pernah mau jadi anak tengah. Dia tertekan, dia ngerasa dunia gak adil, Tuhan gak adil sama dia. Dan di endingnya itu kehidupan mereka berubah, walaupun sebenarnya endingnya itu mereka bakal tetap hidup di bayang-bayang Uwan dan Danan. Mereka gak pernah ikhlas sampai kapanpun. Dari kecelakaan itu mereka bakal trauma terus sama kereta dan mobil, karena di dua itulah udah ngerenggut nyawa kedua putranya. Bunda masih tertekan, tapi dia sebisa mungkin semakin bertambahnya tahun, dia bakal ikhlas sama kepergian Danan dan Uwan. Dia bakal berusaha menghidupkan kembali suasana rumah. Walau ya itu di dalam novel ini itu di antara mereka itu benar-benar tertekan banget, mereka sedih banget, terpuruk, terutama Ian. Dia ngerasa Tuhan itu benar-benar gak adil, walaupun keadaan keluarga dia sekarang udah lebih baik daripada dulu, tapi dia ngerasa kalau misalkan diambilnya Uwan sama Danan itu adalah suatu bentuk peringatan untuk bundanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama untuk ayahnya. Sekian, terima kasih.